Nasib kurang beruntung menimpa pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, di putaran kedua Liga 1 2024/2025. Setelah sempat membawa bajul ijo memuncaki klasemen, ia kini mendapat tekanan dari bonek mania yang mendesaknya mundur akibat performa buruk tim. Persebaya menelan 4 kekalahan beruntun dari pekan ke-17 hingga pekan ke-20. Kekalahan terbaru terjadi saat Persebaya takluk 0-3 dari Barito Putra di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, tanggal 25 Januari tahun 2025. 3 gol Barito dicetak oleh Matias Mier, memperpanjang rentetan hasil negatif Bruno Moreira dan rekan-rekannya. Akibat performa ini, Persebaya tergeser ke peringkat ketiga klasemen dengan 37 poin, setelah Persija Jakarta naik ke posisi kedua dengan 38 poin usai bermain imbang melawan Persis Solo, tanggal 26 Januari tahun 2025. Sebelumnya, Persebaya sempat merajai klasemen di beberapa pekan, bahkan tak terkalahkan dalam beberapa laga. Paul Munster, yang bergabung pada Januari tahun 2024 dengan kontrak hingga Mei tahun 2025, telah memimpin Persebaya dalam 31 laga di semua kompetisi dengan catatan 14 kemenangan, 8 imbang, dan 9 kekalahan. Kini, masa depannya di Persebaya menjadi tanda tanya besar. Apakah manajemen akan memutus kontraknya lebih awal atau memberinya kesempatan untuk membalikkan keadaan? Kita tunggu saja. Thomas Doll, mantan pelatih Persija Jakarta, kini tengah dikaitkan dengan Persebaya Surabaya dan Arema FC yang disebut mempertimbangkan pergantian pelatih. Kabar ini muncul setelah rentetan hasil buruk dialami kedua tim. Persebaya menelan 4 kekalahan beruntun, sementara Arema FC mencatat 3 kekalahan berturut-turut. Kondisi ini membuat desakan dari supporter semakin kuat, terutama terhadap Paul Munster di Persebaya. Bonek mengkritik tajam taktik monoton dan gestur Paul Munster di pinggir lapangan. Namun, jika Persebaya dan Arema benar-benar mengincar Thomas Doll, satu syarat berat berpotensi jadi penghalang, nilai kontrak dan tuntutan fasilitas yang tinggi. Apakah kedua klub mampu memenuhi ekspektasi sang pelatih? Kita tunggu langkah mereka selanjutnya. Ex-pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, bisa menjadi opsi menarik bagi Persebaya Surabaya dan Arema FC. Pelatih asal Jerman ini saat ini menganggur sejak didepak Persija pada tanggal 11 Juni tahun 2024, sehingga peluang merekrutnya terbuka lebar. Namun, ada tantangan besar, gaji dan nilai kontrak Thomas Doll yang tinggi, ditambah kebutuhannya akan dukungan finansial besar untuk belanja pemain. Ini terlihat saat Persija harus jor-joran memenuhi permintaannya, mendatangkan pemain top Eropa seperti Hanno Behrens, Michael Kermenchik, Ondrej Kudela, dan Abdullah Yusuf Helal di musim 2022/2023. Meski demikian, langkah tersebut hampir membuahkan hasil, membawa Persija finish di posisi kedua dengan catatan impresif. Selama membesut Persija, Thomas Doll mencatatkan statistik yang solid, 31 kemenangan, 17 seri, dan 20 kekalahan, dengan total 95 gol memasukkan dan 71 kebobolan. Jika Persebaya ingin merekrutnya, kesiapan finansial akan menjadi kunci. Akankah mereka berani mengambil risiko? Persebaya Surabaya menghadapi masa sulit di Liga 1 2024/2025 setelah kalah telak 3-0 dari Barito Putra di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali. Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Green Force menjadi 4 kekalahan beruntun, membuat mereka belum meraih kemenangan sepanjang tahun 2025. Pelatih Paul Munster mengungkapkan kekecewaannya atas performa tim yang dinilai terlalu mudah kebobolan dan gagal memanfaatkan peluang.
Ia menegaskan pentingnya memperbaiki mental para pemain dan fokus mencetak gol sebagai solusi untuk bangkit. Laga berikutnya melawan Persita Tangerang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, tanggal 31 Januari tahun 2025, menjadi momen penting bagi Persebaya untuk memutus tren negatif. Namun, tanpa perbaikan signifikan, kemenangan akan sulit diraih. Di tengah situasi ini, Mohamed Rashid menunjukkan sikap optimis. Lewat unggahan di Instagram, pemain timnas Palestina itu menulis, "Alhamdulillah always and for everything, patience is our fight." Pesannya mendapat apresiasi dari pendukung setia bonek dan bonita, yang berharap semangat Rashid mampu mengangkat moral tim untuk kembali bangkit. Kemenangan Persib Bandung atas Arema FC pada pekan ke-20 Liga 1, tanggal 24 Januari, memperkuat posisi mereka di puncak klasemen. Ditambah kekalahan Persebaya Surabaya dari Barito Putra sehari setelahnya, Maung Bandung kini unggul 6 poin atas Green Force. Meski nyaman di puncak, pelatih Bojan Hodak tetap rendah hati. Dalam unggahan Instagram persibtalk.id, Hodak menyebutkan bahwa perjalanan menuju gelar back-to-back champion masih panjang, dengan 3 tim menjadi pesaing terberat mereka. Persebaya, Persija, lalu Dewa United menjadi pesaing terberat Persib untuk meraih back-to-back juara. Tapi, ini masih sangat jauh, masih ada 14 pertandingan lagi yang akan kami hadapi, ujar Bojan. Dari 3 pesaing utama Persib dalam perburuan gelar Liga 1, hanya Dewa United yang belum menembus posisi 4 besar. Namun, peluang mereka terbuka jika mampu mengalahkan PSM Makassar di laga berikutnya. Sementara itu, Persija Jakarta berpeluang besar menggeser Persebaya dari posisi kedua. Jika Macan Kemayoran meraih 3 poin saat menghadapi Persis Solo, jarak mereka dengan Persib di puncak klasemen akan menyempit menjadi hanya 3 poin.